Halo, selamat datang di video ini. Perkenalkan, saya Budi Bagaskara dan di kelompok ini ada juga Atal Alvan Marsa dan Muhammad Kemardiansyah. Di sini kami akan membuat sebuah tahap network reconnaissance untuk mata kuliah Applied Network Security ya. Nah, pertama-tama kita perlu tahu dulu konsep dan fundamentalnya dari ethical hacking itu sendiri ya sebelum kita melakukan network reconnaissance atau surveinya ya. Oke, jadi ethical hacking itu sendiri adalah sebuah aktivitas yang dimana kita sebagai ethical hacker mengakses sebuah sistem atau organisasi melalui celah-celah sistem yang ada di situ, dan setelah celahnya itu ditemukan, kita perlu langsung lapor ke pemilik sistem itu dan organisasi tersebut. Nah, di ethical hacking ini kita perlu membuat bahwa aktivitas ini itu diketahui oleh pemilik sistemnya itu sendiri ya, dan diizinkan untuk melakukan akses melalui celah-celah ini ya. Oke. Nah, yang membuat kita berbeda dengan hacker rambut hitam, topi hitam ya, dan ethical hacking ini adalah hit- topi putih, yaitu kalau di kita mengakses celah-celah ini dengan izin dan restunya sang pemilik sistem dan organisasi, dan kita laporkan juga celah-celah ini berujung apa, dan saya ternyata bisa dapat apa, sesuai dengan kejanjiannya yang kita buat oleh si klien ini, sistemnya. Sedangkan kalau Black Hat ini, dia tidak memerlukan izin oleh sang klien, sehingga dia langsung mengakses celah-celah ini dan langsung mengeksploitasi celah tersebut untuk keuntungan sang hacker itu sendiri ya. Oke, nah di dalam dunia ethical hacking itu ada beberapa protokol yang harus kita ikuti sehingga kita dibedakan dari black hat hackernya ini ya, yaitu pertama, kita perlu mengikuti hukum dan perjanjian yang telah dibuat secara dua pihak ini ya, yang oleh si ethical hacker ini dan sang klien ini, si target. Habis itu, membuat sebuah rencana dan menginformasikan rencana yang kita buat, sang hacker ini buat, kepada sang target mengenai ini aja, mengenai si rencana ini, sehingga target si klien ini tahu kalau apa aja yang diakses, bagaimana sang hacker akan mengakses ini, apa aja yang disentuh, terus bilang juga ke si hacker, jangan sentuh bagian-bagian sini. Nah, dengan itu, kita juga harus menghormati perjanjian itu, jangan menyentuh sesuatu data yang tidak diinginkan oleh sang hacker, dan jangan mengganggu data tersebut ya. Setelah kita dapat semua yang kita rencanakan, hasilnya apa, langsung laporkan kepada sang target untuk mendapatkan kompensasi penemuan kita itu ya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, oke, kita harus kenal yang namanya malware. Malware itu sendiri singkatan dari malicious software atau yang artinya software yang jahat itu. Nah, malware ini sendiri banyak banyak jenisnya. Eh, di antara itu ada 5 yang di sini, yaitu ada virus, terus ada Trojan virus, ransomware, worm, sama spyware. Virus ini biasanya menyebabkan data loss atau operational issues. Nah, virus ini bakal bekerja di perangkat korban jika file yang berisi virus ini tuh dibuka dan digunakan. Selanjutnya ada Trojan. Trojan itu adalah di mana eh, si Trojan virus ini menyamar sebagai software yang berguna bagi korban, sehingga korban akan mendownload software tersebut. Nah, setelah terdownload, nah baru virus akan mulai mengakses data-data yang sensitif di perangkat korban, atau bahkan memodifikasi dan menghapus data dalam perangkat tersebut. Yang ketiga itu ada ransomware. Ransomware ini bekerja dengan cara mengenkripsi sistem perangkat. Jadi sistemnya itu dikunci. Nah, setelah sistem berhasil dikunci, nanti si hacker akan meminta bayaran atau imbalan kepada korban dengan balasan dibuka sistemnya. Kalau nggak dibayar, imbalannya nggak akan dibuka, nggak akan bisa diakses. Yang keempat ada worms. Worms itu bekerja kurang lebih sama kayak virus, cuman bedanya worms ini dia bakal jalan terus tanpa harus file yang berisi worms ini dibuka atau digunakan. Yang terakhir itu ada spyware.
Jadi spyware ini tuh dia memata-matai kegiatan dari si korban untuk mendapatkan informasi. Eh, s- s- Selain memata-matai kegiatan korban, malware ini juga bisa mengambil informasi dan mengumpulkannya seperti PIN, password, atau bahkan informasi pembayaran. Tuh, dan setelah data-data tersebut terkumpul, biasanya hacker akan dijual atau dikasih ke pihak ketiga seperti pengiklan atau bahkan malicious third parties yang dapat digunakan untuk mendapatkan keuntungan. Lanjut. Nah, selanjutnya kita langsung mencoba mensimulasikannya, network reconnaissance ya, survei sebuah web domain. Nah, untuk survei ini kita akan menggunakan bernama Maltego ya di dalam Kali Linux. Nah, Maltego itu apa? Jadi, Maltego itu adalah sebuah digital forensik dan intelligent tool untuk mengumpulkan data-data dari berbagai sumber yang tersedia di dalam domain tersebut, web itu. Garis besarnya seperti itu. Digunakannya ya information gathering-nya itu link analisis dan mencari threat intelligence. Oke, mungkin bisa langsung ini dulu ya, dicoba simulasinya. Oke, sekarang kita akan simulasi gimana cara pakai Maltego untuk information gathering. Itu karena information gathering merupakan sebuah tahap awal sebelum kita masuk ke sebuah sistem. Eh, di contoh ini kita menggunakan website. Nah, caranya itu ya pertama setelah buka Maltego, dia klik yang kiri atas, lalu dia pencet new untuk baru atau enggak open ya untuk buka file yang udah ada. Terus selanjutnya kalau udah terbuka tampilan kayak gini, tinggal search di entity palette yang di sebelah kiri ini, eh, kita ketik website. Nah, setelah muncul, tinggal di drag and drop ke workspace yang ini. Terus kalau kita mau cari salah satu website, misalkan tinggal kita klik 2 kali, itu misalkan dalam hal ini kita coba binus.ac.id. Nah, setelah itu kalau udah berubah websitenya, tinggal kita klik kiri, lalu kita pilih apa yang mau kita cari. Contohnya pertama, misalkan kita mau cari IP address-nya dari si website ini. Tinggal klik yang to IP address. Nah, nanti dia akan muncul kayak gini nih. Ada 202.58.172.61. Itu berarti untuk IP address-nya. Terus kalau misalkan kita mau cari yang lain, kayak misalkan web teknologi yang dipakai untuk website ini, nah dia akan muncul kayak gini nih. Dengan icon yang beda, berarti dia terhubung dengan teknologi ini. Ada YouTube, ada Hammer.js dan yang lain. Terus juga kita bisa cari misalkan kayak to relationships. Nah, dia akan muncul yang lain kayak gini. Nah, untuk kali ini kita coba untuk misalkan cari cari port yang dipakai sama website si binus.co.id. Caranya setelah kita dapat IP ini, kita tinggal buka komen. Terus pertama kita harus masuk ke root user dulu. Itu caranya sudo su. Ntar masukin passwordnya. Nah, ini kita udah masuk ke root user. Lalu untuk mencari portnya itu tinggal nmap atau nmap itu singkatan dari network mapping. Jadi itu berfungsi untuk cari IP dan port dari sebuah jaringan gitu. Terus nmap setelah nmap tinggal masukin IP yang udah kita dapat yaitu 202.58.172.61. Enter. Nah, dia akan starting untuk cari port mana yang kebuka. Itu tinggal tunggu sebentar. Nah, setelah itu bakal muncul kayak gini nih, ada port 80, port 113, 443, 2000, 5060, 8008, 8010. Nah, itu dari sini ada kondisinya, dari sini ada open, ada closed. Terus ini ada service juga. Nah, itu
untuk kita dapetin port yang kebuka atau port yang dipakai sama si website. Mungkin bisa lanjut ke PPT. Oke, sekarang hasil dari simulasinya. Jadi berikut adalah foto dari hasil simulasi yang sebelumnya kita lakukan. Lanjut. Oke, jadi berdasarkan dari hasil tersebut, kita dapat melihat bahwa domain web yang kita lakukan pengintaian tadi memiliki beberapa port yang terbuka. Nah, port tersebut ternyata rentan terhadap eksploitasi hacker. Nah, kenapa port tersebut bisa rentan terhadap eksploitasi hacker tuh karena port tersebut menerima berbagai lalu lintas dan jenis komunikasi, sehingga memungkinkan lebih banyak cara bagi hacker untuk mengeksploitasi dan mendapatkan akses yang tidak sah di dalam port tersebut. Lanjut. Oke, prevention, penanggulangan. Nah, jadi ini cara untuk mengurangi port terbuka. Untuk mengamankan dan melindungi port dari hacker dan serangan jahat apapun itu, kita dapat mencoba beberapa metode ini. Nah, yang pertama, menempatkan open port di belakang firewall atau perangkat pemfilteran serupa. Yang kedua, mengkontaminasi open port dari jaringan internal penting. Yang ketiga, menerapkan layanan yang dilindungi kata sandi ke dalam penggunaan open port. Yang keempat, pindai port jaringan secara teratur untuk mencari open port yang tidak dijaga. Nah, yang terakhir, yang kelima, menambahkan autentikasi multifaktor ke setiap akses port internet. Lanjut. Konklusi. Nah, jadi kita dapat simpulkan dari kalau web domain yang memiliki beberapa open port dapat dieksploitasi oleh para hacker. Dan salah satu cara untuk mengamankannya dari serangan hacker dan serangan jahat yang lainnya, salah satunya seperti yang tadi saya jelaskan, menempatkan open port di belakang firewall atau perangkat pemfilteran serupa. Lanjut. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Bye-bye.